Tugas kelompok sistem operasi RE akan membahas instalasi Linux Ubuntu menggunakan VirtualBox. Nah, untuk anggota kelompoknya sendiri ada saya, Anselm Suripin Nasugian, Nadine Aura Ramadhani, dan Devina Kartika. Selamat menyaksikan. Baik, untuk pertamanya kita harus membutuhkan dua, yaitu Ubuntu-nya dan juga VirtualBox-nya. Nah, kita mencari Ubuntu versi terbaru dulu. Kita cari di blog, kemudian kita download Ubuntu-nya. Nah, di sini kita pilih yang 64 bit. Kita download dengan sebesar 5,9 GB. Nah, kebetulan saya sudah mendownloadnya sebelumnya. Jadi sekarang kita buka di dalam ini dokumen, sudah ada keduanya juga beserta dengan VirtualBox. Nah, untuk VirtualBox sendiri cara menginstalnya gampang. Kita tinggal cari VirtualBox, kemudian kita buka Oracle VirtualBox tersebut. Nah, lalu kita download saja. Dan setelah itu kita install ke dalam laptop kita atau komputer kita dengan mengklik 2 kali. Tunggu sedang loading. Nah, selanjutnya kita pencet next saja. Kita agree, lalu kita next. Kemudian kita next lagi. Nah, di sini kita baca dulu. Untuk di saya sebesar sekian giga. Kita oke kan, lalu kita next. Nah, ada warning network interface ya. Tidak apa-apa, kita next saja. Centang semua juga di sini, lalu kita next dan install. Nah, sambil menunggu selesai, kita tunggu dulu sampai selesai prosesnya. Ya, instalasi seperti ini emang agak lama prosesnya. Nah, setelah itu kita pencet finish dan akan kebuka. Nah, beginilah tampilan awal dari VirtualBox. Ada welcome to VirtualBox. Kemudian kita perbesar, lalu kita pencet new. Nah, di sini kita pakai Linux Ubuntu. Kemudian kita pilih tipe ISO image-nya yang sudah kita install tadi. Kita cari dulu di orders. Nah, di bagian download itu dia Ubuntu. Nah, kemudian di sini kita tinggal langsung next saja ke bagian berikutnya. Setelah itu kita akan ditunjukkan pada bagian username. Nah, di sini kita masukkan sesuai dengan kebutuhan kita, seperti siapa saja username-nya dan apa password, dan juga ulangi apa passwordnya gitu. Jadi di sini sebelum kita memilih installation-nya, kita di sini memasukkan username-nya dulu. Nah, sini saya menggunakan nama saya dan passwordnya dimasukkan juga, tidak lupa. Dan kalau bisa passwordnya ini harus kita ingat agar nanti bisa masuk kembali. Next. Nah, sebenarnya di sini kita harus melihat apa-apa saja kriteria yang kita butuhkan untuk membuatnya. Nah, karena saya tadi tidak sempat merekam, ada dua hal. Yang pertama, hardware. Nah, hardwarenya ini harus memiliki RAID memory 496 MB dan 2 prosesor. Untuk virtual hard disk-nya kita pakai disk size sebesar 50 GB. Nah, selanjutnya di sini kita sudah memilih ISO-nya sesuai dengan kita install tadi, dan kita start saja. Selagi menunggu start, ini biasanya agak lama karena dari virtualnya. Nah, sudah muncul pop-up-nya VirtualBox. Di sini kita klik enter sambil menunggu. Di sini kita sambil menunggu prosesnya, dan ternyata error. Nah, ini tidak masalah, ini hal yang biasa. Dan biasanya pada saat kondisi error ini, dia akan memakan penyimpanan kita gitu selama prosesnya berlangsung. Dan ini dapat dilihat di dalam task manager ini.
semakin lama memorinya semakin meningkat penggunaannya. Jadi kita enter saja agar tidak semakin parah. Jadi caranya kita mengulang atau membuka kembali setelah kita tutup atau kita restart VirtualBox-nya, dan kita klik start lagi. Nah, setelah kita klik start, modelnya tadi berubah ya menjadi power off. Dan sekarang kita akan menyalakannya kembali dengan start. Nah, di sini muncul pop-up-nya VirtualBox. Kita klik enter di sini. Kita tunggu sebentar. Memang prosesnya agak lama karena masih install awal. Nah, akhirnya berhasil juga loadingnya. Dan di sini adalah proses awal untuk instalasi Ubuntu dengan VirtualBox. Jadi kita harus nunggu loadingnya dulu. Memang loadingnya agak lama. Nah, di sini sudah berhasil terbuka untuk VirtualBox-nya. Selanjutnya, kita lakukan install dari dalam dan kita klik install Ubuntu-nya. Nah, sistemnya akan mempersiapkan dulu atau melakukan checking terhadap apa yang sudah kita install dari browser sebelumnya. Dan ini biasanya memakan memori cukup besar. Nah, kita select language-nya default aja bahasa Inggris. Kemudian kita next untuk accessibility-nya, dan ini default aja next. Dan ini kita next lagi. Nah, di sini kita sebaiknya mengklik update now karena agar kita tidak mengupdate secara manual ke depannya. Dan bisa dilihat ini penggunaan memorinya cukup besar ya. Oke. Kemudian kita close. Nah, di sini kita harus melakukan install lanjutan karena tadi kita kan mempersiapkan atau prepare bahan update-nya. Jadi sekarang kita install lagi Ubuntu-nya ke dalam VirtualBox-nya gitu. Yang versi yang udah diupdate. Kita seperti biasa klik default bahasa Inggris, kemudian kita next, ini juga kita next, ini juga kita next, ini juga kita next. Kita klik default selection di sini. Nah, di sini kita menggunakan yang pertama yaitu third party software untuk menggunakan aplikasi yang di dalam nanti, dan juga wifi-nya. Kemudian kita juga memasukkan download dan install support untuk additional di dalam Ubuntu kita nantinya gitu, Linux kita. Nah, di sini kita memilih bagian eraser disk. Kenapa? Karena kita tidak perlu memasukkan secara satu persatu gitu nanti apa saja yang digunakan. Nah, di sini kita create account. Seperti biasa, masukkan nama dan password. Nah, tadi maksud saya yang bagian kita memilih eraser itu karena kalau kita menggunakannya yang bawah tadi, pilihan yang bawah, itu kita memasukkan partisinya secara manual. Jadi kita nge-adjust penyimpanan disknya satu persatu sesuai dengan partisinya, seperti ada EFI, kemudian boot dan sebagainya. Nah, di sini kita pilih daerahnya. Kemudian kita menggunakan daerah yang kita tempati saat ini, yaitu Bandar Lampung. Kita masukkan Lampung. Nah, kemudian setelah kita memilih Bandar Lampung ini, kita klik next. Nah, di sini kita selanjutnya adalah menginstal, dan ini dia bagiannya. Pada proses penginstalan ini biasanya memakan waktu yang cukup lama. Jadi biasanya kurang lebih estimasinya itu 20-30 menit atau bahkan lebih jika koneksinya tidak baik. Nah, kebetulan di sini saya koneksinya cukup mumpuni, jadi dengan kecepatan bitrate koneksi 10 Mbps harusnya sudah cukup untuk menyelesaikan dalam waktu tersebut gitu.
Nah, di sini kita sudah dalam proses instalasi ini bisa dilihat waktunya itu pukul 16:32 ya. Nah, jadi kita tinggal tunggu. Seperti biasa, penggunaan memorinya cukup besar. Nah, di sini kita tunggu saja sampai semua instalasi sistemnya itu selesai. Dan di sini tentunya komputer kita bekerja dengan maksimal gitu ya, agar instalasinya berhasil. Makanya tadi penggunaan memorinya cukup besar, dan biasanya fan-nya atau kipasnya itu cepat gitu bergeraknya. Nah, jadi prosesnya itu ya seperti ini. Biasanya dia itu agak lama, dan kalau dilihat-lihat juga ya, walaupun memakan waktu yang agak lama, tapi nanti setelah ini kita tinggal membuka saja gitu Ubuntu Linuxnya melalui VirtualBox tanpa perlu khawatir akan update dalam jangka waktu yang dekat. Tapi yang pasti kalau disediakan update, kita juga harus mengikuti update yang ada gitu, agar softwarenya tetap latest version. Dan biasanya di bagian ini itu banyak memakan memori gitu tadi ya, seperti yang dilihat di bagian task manajernya, bahkan sampai 80-an persen yang digunakan. Ya, sebenarnya tidak memungkiri karena tadi kita menggunakan virtual memorinya lumayan besar juga, yaitu sekitar 50-an GB. Tapi yang namanya instalasi ya biasanya seperti ini gitu, makan memori yang cukup besar. Nah, bagian instalasi ini memang cukup lama, tapi ya saya tetap akan menampilkan bagian instalasinya sampai beberapa waktu tertentu, dan dimana ini tuh sebagai bukti bahwa instalasi itu berhasil gitu, dan tidak ada kendala selama prosesnya berlangsung. Nah, akhirnya instalasinya telah selesai. Kita tinggal melakukan restart pada VirtualBox-nya, dan kita tinggal menunggu prosesi restart tersebut. Ya, ini menjadi bagian penting setelah kita menginstal, dan biasanya disertai dengan restart seperti ini, dan itu hal yang lumrah. Nah, bagian ini kita klik enter saja karena kita tidak memasukkan flash disk. Kita tunggu seperti biasa, loading lagi, dan biasanya setelah ini kita langsung ke laman login. Nah, ini dia bagian laman loginnya. Kita klik saja dan masukkan password yang kita gunakan tadi pada saat instalasi, dan kalau bisa jangan lupa dengan password yang kita gunakan. Lalu kita enter. Nah, akhirnya Ubuntu kita telah berhasil diinstalasi di VirtualBox. Kita tinggal klik skip, next saja di bagian ini karena memang harus dinyalakan, finish. Dan inilah dia interface dari Linux Ubuntu. Nah, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang ada sebelum-sebelumnya, tapi ini memang versi latest update-nya. Kita bisa melihat apa-apa saja fiturnya, ada App Center, ada Firefox juga untuk browsing, dan di home-nya. Nah, kita bisa memiliki banyak aplikasi tadi karena kita pilih third party application-nya juga ditambahkan. Nah, itulah dia caranya. Kita di sini pilih power off saja. Demikianlah video kelompok kami. Terima kasih.